Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah perkembangan terbaru mengenai apa? Ya, mengenai VTube lah. Ya, kalau Anda masih tetap alergi, saya membahas VTube lagi. Sederhana kok, nggak usah ditonton. Oke? Nah, seperti yang kita ketahui, pada hari Rabu kalau saya tidak salah, minggu lalu, pihak manajemen VTube mengatakan bahwa mereka sudah, sebut saja lah gitu ya, karena versinya banyak macam gitu ya, yang video ini ngomong gitu, yang video ini ngomong begini gitu ya. Intinya mereka sudah menyelesaikan 100% persyaratan legal. Seakan-akan mau memberikan impresi, mau memberikan suatu pernyataan bahwa mereka sudah selesai memberikan persyaratan kelegalitasannya 100%. Lah, sudah saya bahas, boleh saja Anda merasa sudah menyerahkan syarat-syarat legalitas yang diminta oleh SWI, yaitu 5 syarat yang Anda rasa sudah memenuhi, tapi tidak bisa gitu Anda umumkan di publik gitu ya. Anda sudah menyelesaikan 100%. Belum dong, kan yang nilai 100% bukan Anda. Anda boleh berkira-kira gitu, menduga-duga, menilai-nilai. Tetapi penilaian akhir bukan dari manajemen VTube, tetap dari SWI. Manajemen VTube boleh saja kasih pengumuman bahwa dia sudah menyelesaikan 100% proses legalitas. Menurut dia, ini 100% sudah saya penuhi. Kan tetap harus diteliti, oleh Satgas Waspada Investasi. Bolehlah berharap inilah dokumen-dokumen atau apapun bentuknya saya sudah selesaikan, saya sudah serahkan kepada SWI. Silakan diperiksa. Harusnya kan bahasanya yang benar demikian, ya kan? Tapi di sini kan sejak Rabu yang lalu seakan-akan member VTube itu dibuai seakan-akan manajemen sudah menyelesaikan 100% syarat legalitas. Bahkan di beberapa video para pemain VTube tuh proses legalisasi atau normalisasi sudah selesai 100%. Belum selesai coy, baru diserahkan. Kan Pak Tonggam pada waktu talk show tanggal 28 kalau nggak salah, Februari, ya, menjelang akhir Februari lah, kan sudah dikatakan ya, mereka akan meneliti ya 2 syarat lagi, katanya yang 3 sudah dipenuhi. Sudah belum dipenuhi? Itu sejak akhir Februari. Nah, yang Rabu lalu dari pihak manajemen dan beberapa leader dan pemain VTube memenuhi YouTube gitu ya dengan konten-konten bahwa mereka sudah melakukan menyerahkan legalisasi 100%. Tapi itu bisa disalahartikan atau memang sengaja dibuat supaya disalahartikan seakan-akan member VTube itu merasa, tuh sudah selesai prosesnya. Tuh, sejak Rabu lalu kita sudah legal. Belum coy. Masih akan diperiksa, masih akan diselidiki. Apakah yang diminta itu benar-benar dipenuhi. Oke? Nah, kemudian yang menariknya, pada tanggal 13 Maret, tanggal 13 Maret, hari apa itu? Ya, sekarang ini sebentar saya lihat hari ini tanggal ini saya buat pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Sebentar saya cek ya. Di sini tanggal 14. Oke, berarti tanggal 13 itu hari Sabtu. Ya. Diumumkan di grup Telegramnya VTube. Oke. Padahal hari Rabunya itu sudah heboh. Wah, sudah selesai. Persyaratan sudah dipenuhi 100%. Menurut Anda. Tapi bukan berarti sudah selesai 100%. Kan harus diteliti sama SWI. Nah, kelihatannya sebelum
sebelum video ini dibuat, yaitu hari ini kan hari Minggu saya buat. Hari Sabtu itu ada pengumuman di grup Telegram VTube. Artinya, setidak-tidaknya hari Jumat lah kita asumsi. Itu ada jawaban dari SWI, pasti. Karena hari Rabunya mereka mengklaim, sudah selesai 100%. Lah, cepat SWI. Perkiraan saya ya, karena ini pengumuman diumumkannya hari Sabtu. Setidak-tidaknya hari Jumat SWI sudah berkomunikasi lagi dengan atau mengembalikan, istilah saya mengembalikan. Kira-kira begini, yang saya minta belum Anda penuhi, tidak lolos. Loh, kok Bapak sombong amat ya bilang tidak lolos? Oh iya, kalau sudah lolos, maka pengumumannya bunyinya tidak seperti yang ini. Nah, kita lihat sini ya. Kita lihat di sini pengumumannya. Yang diumumkan tanggal 13 Maret, yaitu hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Baca. Ini kan kecil. Saya belah dua ya, biar Anda kelihatan. Teriring doa kami sampaikan semoga kita senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan perkembangan terkait normalisasi legalitas PT Future ViewTech sebagai perusahaan yang menaungi aplikasi VTube. Oke? Dalam kesempatan ini kami ingin meminta maaf. Nah, ini sudah mulai bagus nih. Pihak manajemen minta maaf nih, oke? Atas keterlambatan dalam proses maintenance VTube 3.0. Baru saja saya puji. Ini loh mulai baik nih, minta maaf. Tapi ngibul lagi. Apa dia bilang? Keterlambatan dalam proses maintenance. Saya mau tanya ya, manajemen VTube tahu nggak yang namanya maintenance? Maintenance tuh aplikasi ada masalah, harus ada dirubah, itu maintenance. Dibanding dengan proses normalisasi yang harus dipenuhi proposalnya, bukan maintenance. Nah, sini udah, cipo lagi. Nggak ada hubungannya dengan maintenance VTube. Kalau dia bilang maintenance, bodoh banget gitu ya. Masa maintenance sudah 3 minggu nggak kelar-kelar ini. Malah sudah 4 minggu ini. Ini kan tanggal 14 saya buat. Ya, dari 14 Februari, sudah 1 bulan. Maintenance apa? Malah sebenarnya ini mencoreng muka sendiri. Masa you maintenance sebulan nggak kelar-kelar gitu ya. Ini salah. Harusnya dia jujur bahwa atas keterlambatan dalam proses mendapatkan legalisasi. Jangan bilang proses maintenance lagi dong. Sudahlah. Nah, tetapi ada tambahannya. Dikarenakan adanya binaan tambahan. Apa sih binaan tambahan? Tolong kasih tahu saya. Berarti selama ini sudah dibina itu kurang. Terus dibina lagi, ada tambahan lagi. Ya ibaratnya Anda sudah ujian, dibina gitu ya. Nggak lulus, dibina lagi dong. Ini kan permainan kata-kata. Dikarenakan adanya binaan tambahan. Bukan binaan tambahan. Ditolak. Belum memenuhi syarat. Dari mana Anda bilang binaan tambahan? Lah, kalau begitu selama ini yang namanya SWI, pembinaannya nggak tuntas dong. Ya dong, sudah disuruh kerjakan, sudah dikerjakan oleh manajemen VTube, dikasih lagi. Seakan-akan kan persepsinya begitu, binaan tambahan. Ini bisa saja diterjemahkan SWI ini menambah pembinaan nih. Yang dulu aturan sudah segitu ditambahin nih gitu. Padahal tidak ada, yang syaratnya itu ya itu. Ini kan seakan-akan bisa dipersepsikan ada pembinaan, ya bahasanya halus sih, pembinaan tambahan. Seakan-akan ada tambahan syarat gitu. Seakan-akan pembinaan yang lalu itu enggak tuntas. Sehingga harus ditambah lagi. Oke? Bahasanya Anda bacalah. Aduh, binaan tambahan dari Satgas Waspada Investasi dalam kurung SWI. Dalam rangka penyempurnaan VTube 3.0. Ini juga ngibul lagi. Bukan penyempurnaan. Dalam rangka melegalisasikan sesuatu yang ilegal. Gitu aja coy, nggak usah bilang penyempurnaan. VTube 3.0 aja belum ada, kok mau disempurnakan? Kalau mau bahasa yang benar adalah dalam rangka penyempurnaan 2.1.7 ke
3.0. Itu baru benar secara bahasa. Sekarang VTube 3.0 aja belum ada, kok dalam rangka penyempurnaan? Enggak lah, jujur aja bilang, dalam rangka melegalkan VTube yang ilegal. Udah gitu aja bilang, ya dong. Nah, baru cocok nih ikutannya yang terakhir, yang sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ini dari tata bahasa, kalau anak TK, anak SD yang baca, bagus gitu ya, manajemen bekerja keras. Tapi kalau buat orang-orang yang berpendidikan, ini diketawain. Masa bilangnya dalam rangka penyempurnaan? Bukan penyempurnaan. Yang sekarang ilegal dalam rangka membuat yang ilegal menjadi legal. Jujur aja, udahlah jangan bilang penyempurnaan lah. Ya tapi terserah kalau membernya memang suka dibohongin terus gitu ya, nggak apa-apa. Lanjut, kami akan segera mengumumkan waktu peluncuran VTube 3.0 setelah menyelesaikan proses binaan dari SWI. Ini seakan-akan binaan yang sebelumnya masih kurang, ditambahin lagi binaan. Seakan-akan ini terlambat karena ada binaan tambahan. Ya kan? Sepertinya ada satu tambahan-tambahan gitu yang menyebabkan ini terlambat. Padahal bukan itu. Yang benar adalah tidak terpenuhi, maka disuruh ganti lagi, rubah lagi. Udahlah, saya ngerti kok proses gini lah ya. Udahlah, jangan bilang menyelesaikan proses binaan seakan-akan nggak kelar-kelar binaannya. Bukan, memang sudah jelas kok, bukan binaan tambahan. Oke. Oleh karena itu, sekali lagi kami meminta maaf. Bagus, jujur, minta maaf. Oke. Kami berharap VTuber bisa memahami dan mendukung proses ini demi VTube 3.0 yang legal sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bagus di sini. Kita harus tetap semangat dan tertib. Nah, ini banyak yang nggak tertib, ya kan? Ada yang memfitnah Pak Tonggam, ada yang ngancam-ngancam mau melakukan demo, ya kan? Demo berdarah mengerahkan 17 juta anggota VTube katanya. Ada yang ngancam-ngancam mau bunuh diri. Mana? Tidak tertib, ya kan? Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Serta tetap patuh pada protokol kesehatan. Nggak perlu sih sebenarnya. Nggak ada hubungan yang namanya VTube dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Ya tapi oke lah, ini basa-basi gitu ya. Demikian himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren suratnya. Tetapi ini secara ilmu komunikasi ya cocoklah buat anak TK, anak SD. Tapi kalau buat orang-orang yang berpendidikan ini jauh dari yang sesungguhnya, jauh. Oke. Nah, kemudian apalagi yang menarik dari perkembangan berikutnya? Selain ini, saya juga dapat bocoran lah kasarnya gitu ya dari teman-teman yang bergabung di VTube itu sendiri. Jadi ada di sebuah grup, ini pemain VTube di Jakarta Kembangan kalau saya nggak salah ya, karena ini terpotong. Di sini dikatakan seperti biasa, long life VTube, ya kan? Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena VTube, Anda lihat aja di sini mendapatkan pembinaan. Bukan pembinaan, itu sudah jelas komunikasinya nih, selesaikan. Ya, tapi oke lah, dia bilang pembinaan. Pembinaan, konsultasi, dan berkoordinasi dengan SWI beserta 13 kementerian. Tidak dengan 13 kementerian, kayak hebat aja VTube sampai 13 kementerian dan lembaga pemerintah terkait ngikut. Enggak. Yang dimaksud 13 lembaga kementerian itu yang ada di balik SWI. Tetapi dalam hal dia harus ini, bukan 13 kementerian dan lembaga pemerintahan itu kucuk-kucuk ituin VTube. Bukan. Enggak gitulah ya. Yang artinya VTube dipersiapkan menjadi sesuatu yang besar dan legal. Lah, lu udah telat aja. Jangan bilang, oh seakan-akan VTube ini digerebek gitu ya, bukan digerebek, dikoordinasikan dengan 13 lembaga pemerintahan. Astaga, cipwa lagi gitu ya. Supaya apa? Supaya besar dan legal, 100% untuk menjadi solusi gitu kan. Solusi apa? Ini kan terpotong nih, kita lihat yang berikutnya. Solusi apa? Dia bilang, solusi bagi masyarakat Indonesia di masa pandemi.
Semua proses berjalan dengan lancar. Apanya lancar, coy? Orang katanya tadi suratnya diberikan proses binaan tambahan. Mana lancar? Kata-katanya juga nggak tepat. Binaan tambahan mana? Seakan-akan kan mempersulit gitu ya, ditambah-tambahin gitu. Enggak, mana ini? Ini juga salah. Semua proses berjalan dengan lancar. Enggak lancar. Kalau lancar itu tanggal 13 tidak ada pengumuman yang tadi, yang minta maaf. Enggak lancar artinya. Gimana sih, coy? Aduh, bebek dungu kalau baca gini masih tetap senang. Waduh, benar-benar super dungu. Oke? Ya. Berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Kami sangat bersemangat, astaga, bagus ya. Dan gembira dalam menyambut fase kedua dan ingin membagikan informasi hebat ini kepada Anda semua. Apanya yang hebat? Orang manajemennya bilang, mohon maaf terlambat, ini leadernya bilang, informasi hebat. Dari mana hebat, coy? Manajemen lu aja minta maaf, lu bilang hebat, gimana? Ini adalah hal hebat yang belum pernah ada. Dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua. Anugerah apa? Anugerah apa? Lalu ilegal, lu disuruh betulin, masa sekarang bilang anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa? Jangan bawa-bawa nama Tuhan lah, bikin malu Tuhan ngurusin sesuatu yang ilegal gitu. Aduh, memalukan gitu ya kan. VTube akan semakin kuat, maju, memberikan dampak positif yang bermanfaat untuk rakyat, katanya gitu ya. Rakyat apa? Indonesia. Terus berdoa serta memberi dukungan penuh kepada manajemen. Ini adalah rencana terbaik dari Tuhan. Bawa-bawa nama Tuhan lagi. Tuhan mah nggak ada rencana atas VTube yang ilegal. Enggak. Ini bukan rencana Tuhan ini. Ini rencana memang yang orang-orang yang bikin yang ilegal. Bukan rencana Tuhan. Aduh, gimana sih? Untuk kita sama-sama melihat pelangi. Keren. Satu hati, satu komando. Long life VTube. Di bawahnya dijawab, amin. Gitu. Aduh, makin halu aja ini. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ditambahin nih sama orang ini nih. Inilah 13 lembaga yang tergabung dalam SWI. Betul. Satgas Waspada Investasi yang melakukan pembinaan agar VTube 100% legal. Saya kasih tahu, coy. Bukan 13 lembaga itu yang melakukan pembinaan secara bersama-sama. 13 lembaga itu adalah bagian dari SWI yang masing-masing bisa sendiri-sendiri atau bersama-sama bisa memberikan laporan ke ketua Satgasnya, yaitu Pak Tonggam. Misal, ada dari bagian yang berhubungan dengan keamanan. Polri, suatu investasi yang bisa menimbulkan keresahan. Anda lihat yang nomor 11 itu Polri. Bisa saja Polri itu memberikan masukan kepada Ketua Satgas Waspada Investasi karena Polri itu ada di dalam 13 lembaga ini. Ini ada investasi yang akan meresahkan nih, tolong ditindak. Bisa Polri yang ngomong. Tetapi Bank Indonesia misalnya yang nomor 2 tidak perlu ngomong ke SWI karena itu dideteksi oleh Polri. Di sini seakan-akan ada OJK, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, apalagi nomor 4 tuh. Kementerian Komunikasi dan Informatika, 5 Kementerian Dalam Negeri, 6 Kementerian Agama, 7 Pendidikan dan Kebudayaan, 8 Kementerian Riset dan Teknologi, Pendidikan Tinggi, dan seterusnya. Seakan-akan di sini diilustrasikan 13 lembaga ini bersama-sama membina. Bukan begitu, ini ngibul lagi nih. Bukan. Yang membina ya cukup yang OJK ya. Mungkin karena dia nanti mau masuk e-commerce, hal ini hubungannya dengan MLM, Kementerian Perdagangan ikut campur tangan. Oke. Kemudian apa lagi? Kementerian Agama nggak ada hubungannya sama VTube, nggak ada, karena dia tidak suatu aplikasi yang membawa-bawa agama. Jadi Kementerian Agama ketika misalnya disebutlah sama dia pembina, tidak ikut campur. Ini kan dibesar-besarkan, soalnya ada 13 lembaga yang bersama-sama membina nih VTube. Cipuak banget gitu. Astaga, ini kalau saya kasih Pak Tonggam juga bisa marah Pak Tonggam ini. Ini membesar-besarkan ini. Seakan-akan VTube itu jadi keren gitu. Ada 13 lembaga yang membina. Bukan, bullshit.
Bullshit. Ya, tapi kalau Anda percaya itu urusan Anda. Saya cuma kasih tahu ini bohong. Ini tujuannya hanya untuk meredam keresahan. Karena sudah 4 minggu, coy. 4 minggu. Saya kasih tahu, ini kan saya buat tanggal 14. Besok tanggal 15 tuh. Ya kan? Ya tapi nggak salah juga sih Pak. Kan katanya awal Maret itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 29. Itu awal Maret Pak. Tanggal 30 baru pertengahan Maret Pak. 31 baru akhir Maret Pak. Jadi kita ini masing pertengahan Maret. Ya terserah lu coy. Terserah lu coy. Saya cuma mau kasih tahu, inilah kebohongan demi kebohongan yang terus saja dilakukan. Mulai dari ketika aplikasinya diblokir, dibilang maintenance gitu ya. Ketika mulai aplikasinya diturunkan dari Play Store, dibilang sedang di private atau sedang tidak dimunculkan gitu kan. Kemudian sekarang dalam rangka memenuhi persyaratan legalitas, terus saja. Sebentar lagi kita ada pertemuan. Ya, terus kemudian sudah diselesaikan syaratnya 100% legal. Sekarang minta maaf. Udah minta maaf? Oh enggak, kita ada pembinaan tambahan nih dari 13. Aduh. Terserah coy. Lu terus aja. Lu begini aja terus. Dan kalau tetap aja ya, Anda terus begini, Anda akan jadi bahan tertawaan orang-orang di dunia maya. Kecuali yang memang sudah otaknya sudah butek gitu. Ya, kalau orang bilang sudah terhipnotis gitu. Padahal saya tidak setuju kata-kata hipnotis. Sama VTube gitu. Seperti ini hidup atau matinya dia. Atau ini agamanya dia gitu. Ini udah ngaco. Ya. Oke. Jadi demikian saja bedahan saya pada kali ini. Semoga ini bisa membuka wawasan Anda lebih luas lagi. Dan silakan juga Anda share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir boleh tercerahkan juga oleh bahasan saya pada kali ini. Dan seperti biasa, terima kasih.